Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita, dan tentu kita menunggu ini sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari hari-hari yang kita lalui. Silakan Bung Kameramen. Baik Bung Alfian, hari ini kita coba bacakan berita bernostalgia sedikit Bung Alfian. Ini beritanya hari Ahad 25 Mei 2014 dari okezone.com. Judulnya, Yusuf Kala, kalau Jokowi jadi presiden bisa hancur negeri ini. Waduh, udah hancur belum nih hari ini? Baik Bung Alfian, dalam beritanya, sebuah video wawancara Yusuf Kala dengan sebuah stasiun televisi beredar di situs berbagi YouTube. Video tersebut berjudul JK, kalau Jokowi tiba-tiba jadi presiden, bisa hancur negeri ini. Itu diunggah oleh salah satu akun channel pada 25 Mei 2014. Dalam video berdurasi 3 menit 38 detik itu, terlihat pernyataan Yusuf Kala tentang sosok Joko Widodo. Video tersebut diperkirakan hasil wawancara. Kata JK, video tersebut jangan hanya karena Jokowi terkenal, lantas tiba-tiba dicalonkan menjadi presiden. Bisa hancur negeri ini, bisa masalah. Waduh, ini fenomenal sekali Bung Alfian. Bagaimana respon Bung Alfian dengan kejadian hari ini? Pak Yusuf Kala, tangan mencencang, bahu memikul. Ya, saya ulang lagi buat Bapak, tangan mencencang, bahu memikul. Bapak sendiri menyatakan itu dan orang mendengar, dan rekamannya juga bukan hoax. Itu bukan rekayasa dan merupakan sebuah perjalanan yang telah Bapak tempuh. Maka saya yang juga sama melihat, yang sama menyimak, juga sama mengetahui bahwa sesungguhnya Bapak kemudian juga jadi wakil presiden dari beliau. Yeah. Itu mungkin catatan yang nanti Bapak akan bertanggung jawab di hadapan Allah di Yaumul Mahsyar. Saya pikir saya harus mengatakan itu sebagai bentuk, sebagai sikap orang yang beriman, dan juga insya Allah Pak Yusuf Kala termasuk orang yang beriman. Mungkin yang perlu menjadi pelajaran buat kita pada hari ini adalah bagaimana kita menghitung langkah setelah 10 tahun, hampir 10 tahun ya, belum 10 tahun, bersama dengan orang yang Bapak khawatirkan. Menurut saya ketika Bapak juga hari ini melakukan proses rekonstruksi ulang, daur ulang dalam artian supaya kerja-kerja politik ke depan bisa menebus ya kerusakan yang sesungguhnya sama-sama kita tahu. Jadi saya pikir tidak ada alasan kita untuk menutup-nutupi bahwa negeri hari ini, negeri Indonesia hari ini merupakan negeri yang ya boleh dibilang mengalami tanda kutip hancur-hancuran lah. Kita punya kondisi yang sangat memelas, yang sangat menimbulkan hati ini jadi ngenes gitu kalau boleh dibilang. Betul. Dalam bahasa ini. Dan tentu kepada para pemirsa, kita sebagai warga negara Indonesia dan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berlama-lama dengan termenung dan air mata. Betul. Artinya ke depan kita tidak akan lagi melakukan kesalahan dalam memilih pemimpin yang mana pemimpin tersebut tidak memberikan kerja-kerja regulasi yang menjadikan Indonesia menjadi tuan negeri sendiri, menjadikan Indonesia sebagai negeri yang memberikan kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan, dan perlindungan, serta pemimpinnya menunjukkan sikap kasih sayang kepada seluruh warga negaranya. Saya pikir itu pendapat saya, dengan catatan Pak Yusuf Kala, Anda masih diberi amanah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda bertanggung jawab untuk melakukan rekonstruksi ulang. Ternyata feeling Bapak betul, tapi ternyata Bapak juga ada di dalam kerusakan itu di tahap-tahap awal, dan selanjutnya tentu Bapak lebih tahu. Saya tidak punya pengetahuan isi hati seseorang. Orang ekonomi kita meroket kok. Kemarin ada Formula SMK juga Bung Alfian. Bung Alfian, tapi Bung Alfian, kalau secara objektif Bung Alfian melihat kondisi Indonesia hari ini, apa yang Bung Alfian rasakan sebagai rakyat atau warga negara Indonesia Bung Alfian? Secara objektif rakyat hari ini mengalami tingkat drop mental ya, yang sangat meluas. Rasa takut yang sangat meluas. Ini harus diketahui, dan itu sebenarnya ditebar sendiri oleh aparatur yang mestinya menjadi peneguh dan penyejuk hati masyarakat.
Anda tidak boleh pura-pura tidak tahu. Orang sekarang takut di mana-mana. Iya. Takut berpendapat, takut berbeda pendapat, takut menyampaikan pendapat. Dan ini akhirnya juga merusak peradaban negeri ini. Apakah ini akan Anda biarkan? Tapi kami juga sadar bahwa keadaan ini tidak memberikan suasana nyaman dan aman buat kebanyakan warga negara Indonesia. Saya pikir karena Bung Kameramen bertanya tentang sikap dan pendapat saya ingin katakan negeri ini pernah lama dijajah Belanda, pernah kejam sosok Jepang bersikap. Ini mungkin bagi Anda yang telah merasa berkuasa, tunggu semuanya tidak akan pernah langgeng. Betul. Roda itu tidak selalu berada di atas. Suatu waktu akan di bawah. Tolong perhatikan bahwa Anda juga nanti akan melihat kami orang-orang yang pernah kecil, remaja, dan dewasa juga akan bercita-cita negeri ini akan menjadi negeri yang berdaulat dan kita tidak mau dijajah oleh siapapun. Itu mungkin pendapat dari saya. Tidak mungkin kalau saya lihat mereka berdemo kalau di negeri ini tidak ada sesuatunya, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, ada benarnya juga mungkin yang disampaikan oleh Yusuf Kala akan hancur negeri ini karena RKUHP yang tentang larang hina presiden itu akan tetap tidak akan dicabut, Bung Alfian. Nah, ini saya bacakan 2 judul lagi yang berbeda dari CNN Indonesia. RKUHP larang hina presiden. Pemerintah dicap mental penjajah. Itu satu, Bung Alfian. Nah, ini yang terbaru dari tirto.id. DPR dan pemerintah sepakat tak akan cabut pasal penghinaan presiden. Nah, ini Bung Alfian. Ketika Bung Alfian secara objektif menyampaikan bahwa kondisi hari ini di Indonesia tidak baik-baik saja, tapi pemerintah malah fokus menegaskan tentang penghinaan presiden. Kenapa mereka tidak fokus meminta atau bertanya kepada rakyat bagaimana sih biar rakyat hari ini itu sejahtera? Bagaimana Bung Alfian? Hanya orang hina saja yang tidak mau dihina. Saya begini bukan pernyataan pribadi saya. Ini banyak respon luas di mana-mana. Betul. Jadi itu sikap baper kolektif yang saya pikir ini sudah menjadi penyakit. Maka saya ingin mengatakan kepada seluruh pemirsa, kita harus kembali bertanya dulu bagaimana jiwa heroik yang dimiliki oleh Bung Tomo, jiwa heroik oleh Jenderal Sudirman, dan sederet nama orang-orang yang pernah berperan. Akhirnya kita perlu memanggil patriotis yang pernah dimiliki oleh orang-orang dahulu. Karena kelihatannya pandangan-pandangan akhirnya berujung. Lalu apa bedanya mereka dengan penjajah Belanda? Betul. Yang terus membuat peraturan-peraturan yang menjadi ranjau-ranjau, yang membuat orang salah terus, salah lagi, dan salah. Ini akhirnya nanti akan membuat masyarakat tidak mau berpendapat apapun. Dan satu waktu ini sebenarnya merugikan negeri ini secara totalitas, dan ini tidak boleh dibiarkan. Maka untuk itu melalui dibacain berita kali ini, saya Alfian Tanjung mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia, jangan biarkan ini disahkan, dan ini harus dipertanyakan karena sebetulnya mahasiswa itu menyoal draftnya. Karena ini menjadi satu bentuk pengokohan dan kekokohan atau kemangkrengan atau keinginan disahkan. Tapi orang tidak tahu sebenarnya ini dulu dimuat dalam rangka apa, draftnya mana, konsep dasarnya apa. Itu sama dengan Omnibus Law yang sebenarnya juga merupakan sebuah satuan hukum yang biasa dibuat oleh para kaum penjajah, di mana negeri-negeri jajahan itu dibuatkan peraturan seperti itu. Betul. Jadi lucu sekali di sebuah negeri yang kata sudah merdeka 76 tahun yang lalu, justru bikin peraturan yang mana peraturan tersebut hanya mengungkung, hanya menekan, hanya membuat stres. Mungkin Anda para pembuat undang-undang itu senang kalau tiap hari ada orang mati sekian ribu orang. Itu mungkin kalau menurut saya menjadi satu ungkapan yang mungkin sangat emosional, tetapi itu bisa sangat mungkin terjadi. Lalu Anda kan punya warga negara yang linglung, mungkin orang gila bertambah tiap hari dan pengemis bertambah tiap hari. Oh, itu yang Anda mau. Maka untuk itu sebaiknya Anda mundur saja, karena tentu akan datang generasi yang akan siap untuk mengurus negeri ini. Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan negeri ini berjalan dengan tangan-tangan lalim, tangan-tangan kejam, tangan-tangan yang sebetulnya
Kalian ini tidak becus, tapi lalu kalian membuat buruk muka cermin dibelah. Kalian tidak mampu berbuat, tapi kalian buat kerja-kerja yang membuat seolah-olah terjadinya law enforcement. Sesungguhnya tidak. Kalian tidak berbuat seperti itu. Maka dengan dibacain berita kali ini, saya nyatakan dengan tegas, ayo seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus kaum muslimin yang kita kaum mayoritas, mari kita tumbuhkan ruhul jihad kita. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah. Kita akan bergerak dengan sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan ayat suci, sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Sekian dan demikian dibacain berita kali ini. Semoga menjadi pedoman untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.